Shalom, selamat bertemu lagi di dalam Mesbah Keluarga kita pada malam hari ini. Puji Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Maka itu mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan, di mana di sepanjang masa, sepanjang hari ini Tuhan memimpin, melindungi kami, memberkati kami, sehingga pada saat malam hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami bersama di dalam mesbah keluarga kami, di mana kami akan memuji Engkau, bahkan mendengar firman-Mu sebagai dasar di dalam persekutuan kami, bahkan sebagai makanan rohani kami Tuhan. Bapa di sorga, sekali lagi kami serahkan persekutuan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biar semuanya itu menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, saya ajak kita, mari kita menyembah Tuhan. Di dalam pujian kita itu karya yang terbesar. Haleluya.
Haleluya Bapa di sorga, sekali lagi kami sangat bersyukur dan terima kasih kebaikan-Mu Tuhan, di mana Engkau menyertai kami selalu Tuhan. Waktu kami menyembah Engkau, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengar firman-Mu sebagai makanan rohani kami Tuhan. Maka itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kiranya hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, agar kami penuh hikmat kebijaksanaan, agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami pelajari, dan kami dapat praktikkan itu di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, agar kami Tuhan, hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi selamat malam bagi kita semua. Malam hari ini kita merenung firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 hingga 18. Firman Tuhan 2 Korintus bahagian yang keempat ayat 16 hingga 18. Firman Tuhan ini berbunyi seperti ini ya. Saya akan membaca dengan suara yang kedengaran. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oke, dalam firman Tuhan, saya membawa satu tema tentang menang di dalam menghadapi tantangan. Firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi adalah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini adalah surat yang kedua untuk jemaat di Korintus pada ketika itu. Jadi firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, mengatakan bahwa mereka harus menang di dalam menghadapi tantangan. Karena Rasul Paulus tahu kalau kita mengikut Tuhan, banyak tantangan yang kita akan hadapi. Kalau kita percaya Tuhan, banyak tantangan yang perlu kita lalui. Jadi maka ini surat ini ditulis untuk jemaat di Korintus. Karena Rasul Paulus tahu jemaat di Korintus begitu banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Jadi ini adalah satu contoh di dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri. Sewaktu dia mengikut Tuhan, sewaktu dia bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, ataupun sewaktu dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan juga Timotius. Jadi waktu mereka menghadapi tantangan, mereka sentiasa menang di dalam menghadapi tantangan. Mereka sentiasa menang waktu mereka melalui segala macam pergumulan, masalah di dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam pelayanan mereka waktu mengikut Tuhan. Jadi apakah rahasia yang dapat kita lihat di dalam firman Tuhan ini membuatkan Rasul Paulus dan juga Timotius menang waktu mereka menghadapi tantangan? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-16, ada beberapa rahasia yang kita akan belajar daripada firman Tuhan ini ya. Bagaimana Rasul Paulus dan juga Timotius itu menang di dalam menghadapi tantangan. Yang pertama itu kalau kita lihat ayat 16, dia berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yang pertama, rahasia Rasul Paulus di sini waktu mereka menang menghadapi tantangan adalah mereka tidak pernah tawar hati. Mereka tidak tawar hati untuk terus mengikut Tuhan. Walaupun pelbagai rintangan yang mereka hadapi, walaupun pelbagai cobaan yang mereka hadapi, walaupun pelbagai kesusahan yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak pernah tawar hati untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka tetap terus ikut Tuhan Yesus. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk membawa ke surga. Itu yang pertama yang dapat kita perhatikan dalam firman Tuhan ini adalah tidak tawar hati. Yang kedua, ayat 17, kita perhatikan ayat 17.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua, apa yang rahasia yang ada pada Rasul Paulus sehingga mereka menang di dalam menghadapi tantangan di sini adalah memandang penderitaan yang dihadapi itu ringan. Mereka hanya memandang penderitaan yang dihadapi itu ringan. Mereka tidak memandang penderitaan yang mereka hadapi itu sangat berat, sehingga kan mereka mau meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka hanya memandang penderitaan yang mereka hadapi itu sebagai penderitaan yang ringan. Mereka sehingga kan mereka lebih kuat, lebih tekun, lebih semangat untuk terus mengikut Tuhan. Karena mereka hanya memandang penderitaan yang mereka hadapi itu sebagai penderitaan yang ringan, bukan penderitaan yang berat yang mereka hadapi. Tetapi mereka menganggapkan itu sebagai hanya penderitaan yang ringan sahaja. Itu yang membuatkan mereka menang untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam pelayanan mereka, bahkan waktu mereka mengikut Tuhan di dalam hidup mereka. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita melihat firman Tuhan ini, di mana ayat ke-18 itu, sebab kami tidak memperhatikan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kedua, rahasia yang kedua, bagaimana Rasul Paulus dan juga Timotius menang dalam menghadapi tantangan di sini adalah mereka hanya melihat yang tidak kelihatan. Mereka hanya melihat yang tidak kelihatan. Siapakah yang tidak kelihatan itu? Adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka melihat Tuhan itu sendiri. Walaupun mereka tidak melihat secara mata kasar mereka, tetapi mereka percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, walaupun mereka tidak melihatnya. Jadi itu yang membuatkan mereka lebih kuat, hanya melihat yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka tidak melihat akan dunia ini, mereka tidak akan melihat keseronokan dunia ini, karena apa yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu adalah dunia ini. Ini hanyalah sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu, yaitu Tuhan Yesus, itulah yang kekal. Maka itulah yang mereka pegang di dalam kehidupan mereka. Sehingga kan mereka menang di dalam menghadapi tantangan. Jadi hal juga ini sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkinkah sewaktu kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah percaya dengan Tuhan, banyak tantangan yang kita akan hadapi, baik daripada keluarga kita, kawan-kawan, dan dunia ini. Banyak tantangan sekali yang kita akan hadapi sewaktu kita mengikut Tuhan. Sewaktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, banyak tantangan sekali yang kita akan hadapi. Tetapi mari kita praktikkan seperti mana Rasul Paulus dan juga Timotius lakukan di dalam kehidupan mereka sewaktu mengikut Tuhan, yaitu mereka tidak tawar hati, mereka memandang penderitaan yang dihadapi itu ringan dan hanya melihat yang tidak kelihatan. Kalau kita mempraktikkan hidup kita seperti kedua hamba Tuhan ini, pastinya kita juga menang untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang akan datang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah, pastinya kita akan menang. Jadi mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini sebagai renungan kita pada malam hari ini. Mari kita contohi kehidupan Rasul Paulus dan juga Timotius, di mana mereka tidak tawar hati, memandang penderitaan yang dihadapi itu ringan dan hanya melihat yang tidak kelihatan. Maka kita juga pasti akan menang untuk menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Jadi kita berdoa untuk firman Tuhan ini, dan juga kita berdoa juga di dalam kesehatan kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, agar Tuhan memberkati, melindungi keluarga kita masing-masing. Bahkan juga Tuhan juga membimbing kita agar hidup kita sentiasa seperti kehendak Tuhan sendiri, bukan kehendak kita manusia, tapi kehendak Tuhan sendiri. Jadi kita sebelum kita berdoa, sekali lagi saja kita akan menyembah Dia,
di dalam pujian yang sebentar tadi, yaitu karya yang terbesar, dan selepas itu kita akan berdoa bersama. Haleluya. Bapa di sorga, sekali lagi kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan.
di mana firman Tuhan telah mengajar kami Tuhan, seperti mana Rasul Paulus waktu dia menang di dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupannya sewaktu mengikut Engkau Tuhan, di mana ada 3 rahasia yang telah kami pelajari sebentar tadi, yaitu Rasul Paulus tidak pernah tawar hati dan dia hanya memandang penderitaan itu sebagai penderitaan yang ringan. Bahkan juga di dalam dia hanya melihat yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan kami percaya bahwa sewaktu dia mempraktikkan 3 rahasia ini di dalam hidupnya, maka dia telah menang di dalam menghadapi tantangan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa saat ini. Ajar kami Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan seperti Rasul Paulus dan juga Timotius Tuhan, agar kami juga dapat mempraktikkan seperti mana mereka praktikan di dalam hidup mereka, yaitu kami tidak pernah tawar hati Tuhan, walaupun kami banyak tantangan kami hadapi di dunia ini, dan juga kami hanya memandang penderitaan yang kami hadapi dunia ini sebagai penderitaan yang ringan, dan kami juga Tuhan hanya melihat kepada Engkau saja Tuhan, tapi tidak melihat kepada dunia ini yang membawa kepada kebinasaan. Bapa di sorga, sekali lagi Tuhan, kami mohon agar Engkau pimpin bimbing hidup kami Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa juga Tuhan saat ini di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing saat ini. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau berkati hidup kami dengan kesehatan, Engkau berkati di hidup kami Tuhan dengan kesatuan dan juga ekonomi dan juga pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Engkau juga memberkati Tuhan. Kami mohon semuanya kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Tutupi bungkusi keluarga kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar keluarga kami Tuhan sentiasa mendapat perlindungan daripada kuasa-Mu. Sekali lagi Bapa di sorga, kami juga mau berdoa saat ini agar semuanya hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami manusia yang terjadi, tapi kehendak dan rencana-Mu lah Tuhan. Bapa, terima kasih sekali lagi. Terpuji temulilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari kita percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Di mana malam hari ini kita persekutuan kita hanya di sini. Maka itu kita akan berjumpa lagi pada persekutuan yang akan datang. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita.